Halo semuanya, perkenalkan saya Naira Azahra dengan nomor BP 2423003 dari kelas 2B TRB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan bakar pada jurnal analisis energi tandan kosong kelapa sawit, serat, dan cangkang sebagai bahan bakar pada boiler pabrik kelapa sawit. Nah, untuk yang pertama yaitu menghitung analisis untuk hasil nilai kalor, yang mana untuk menghitung jumlah energi yang dilepaskan itu menggunakan rumus Q sama dengan M air dikali dengan delta T dibagi dengan massa sampel. Untuk delta T-nya itu menggunakan rumus T akhir dikurang dengan T awal. Nah, kemudian untuk menghitung nilai kalor rata-ratanya menggunakan rumus Q1 tambah Q2 ditambah Q3 dibagi dengan efisiensi. Nah, hasil pengujian nilai kalor berdasarkan jurnal ini diperolehlah bahwa nilai kadar airnya mendekati 10-12%, kemudian berat sampelnya 10 gram, massa airnya sebesar 2000 gram atau 2 kg, waktu pembakarannya 2 jam dan 3 kali replikasi. Nah, yang pertama itu untuk hasil uji nilai kalor TKKS. Hasil nilai kalor dilepaskan untuk pengujian yang pertama yaitu delta T sama dengan 32,9 dikurang dengan 28,5 sama dengan 4,4. Dimasukkanlah ke rumus Q sama dengan M air 2000 dikali dengan delta T-nya 4,4 dibagi dengan massa sampelnya 10 gram sama dengan 880 kalori per gramnya. Nah, begitu juga untuk yang pengujian 2 dan 3 pada hasil uji nilai kalor TKKS ini. Sehingga diperolehlah nilai rata-rata nilai kalor TKKS-nya yaitu 3427 kilokalori per kilogram. Nah, untuk uji nilai kalor serat pada pengujian yang pertamanya, delta T-nya sama dengan 34,1 dikurang 28,7 sama dengan 5,4. Nah, untuk Q-nya, massa airnya 2000 dikalikan dengan delta T-nya 5,4 dibagi dengan massa sampelnya 10, sehingga diperoleh hasilnya 1080 kalori per gram. Begitu juga dengan pengujian yang kedua dan yang ketiga itu menggunakan cara yang sama, sehingga diperolehlah nilai rata-rata kalor seratnya yaitu 4130 kilokalori per kilogram. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada hasil uji nilai kalor cangkang, yang mana untuk pengujian satunya itu delta T-nya 35,1 dikurang 28,8 sama dengan 6,3 derajat Celcius, dan Q-nya massa sampelnya 2000 dikalikan dengan delta T-nya 6,3 dan dibagi dengan massa sampelnya itu 10, sehingga diperolehlah hasilnya 1260 kalori per gram. Nah, begitu juga untuk pengujian 2 dan 3, sehingga diperolehlah nilai kalor untuk cangkang ini yaitu 4770 kilokalori per kilogramnya. Nah, kemudian perhitungan energi dan konversi biomassa, yang mana spesifikasinya yaitu yang pertama kapasitas boilernya 30.000 kg per jam, tekanan boilernya 21 bar, temperaturnya 215 derajat Celcius, entalpi uap jenuhnya 671 kilokalori per kilogram, dan efisiensi termalnya 70%. Dan untuk nilai rata-rata kalornya, kalor biomassanya untuk TKKS tadi kan 3427 kilokalori per kilogram, seratnya 4130 kilokalori per kilogram, dan cangkangnya 4770 kilokalori per kilogram. Nah, untuk menghitung energi uap outputnya itu menggunakan rumus Q uap sama dengan massa uap dikali dengan entalpi uap, yang mana massa uapnya 30 kg per jam, entalpi uapnya 671 kilokalori per kilogram, dan sehingga diperolehlah Q uapnya sama dengan 20.130 kilokalori per jamnya. Itu menunjukkan total energi panas yang dihasilkan boiler setiap jam operasi. Untuk energi uap output, perhitungannya menggunakan rumus Q uap sama dengan
Q input sama dengan Q uap dibagi dengan efisiensi. Q uapnya kan udah kita cari tadi, hasilnya 20.130.000 dibagi dengan efisiensinya tadi udah diketahui 70% dibagi dengan 0,7, hasilnya sama dengan 28.757.143 kilokalori per jam. Nah, untuk menghasilkan energi uap sebesar 20.130.000 kilokalori per jam tadi, boiler membutuhkan energi panas sebesar 28.757.143 kilokalori per jam dari bahan bakar biomasanya. Kemudian yaitu perhitungan konversi jumlah biomasa yang diperlukan. Menggunakan rumus M biomasa sama dengan Q uap dibagi dengan Q kalor. Nah, untuk Q kalornya ini sendiri tergantung dengan biomasanya. Kan tadi ada 3 biomasa, TKKS, serat, dan cangkang. Untuk TKKS, serat, dan cangkangnya tadi kan udah kita dapat dari yang sebelum, yang paling pertama, Q rata-ratanya. Itulah yang dimasukkan dengan Q kalor. Nah, untuk perhitungan yang pertama yaitu TKKS, yang mana M TKKS sama dengan 28.757.147 dibagi dengan 3.427 sama dengan 8,389 kg per jam sama dengan 8,39 ton per jam. Nah, itulah untuk massa TKKS-nya. Sama dengan massa seratnya, Q uapnya 28.757.143 dibagi dengan Q kalornya untuk serat 4.130 sama dengan 6,96 ton per jam. Dan untuk cangkangnya juga sama, yaitu 28.757.143 dibagi dengan 4.777 sama dengan 6,03 ton per jam. Sehingga efisiensi thermal boilernya menggunakan rumus dapat dihitung menggunakan rumus efisiensi sama dengan Q uap dibagi dengan massa bahan bakar dikali dengan Q bakar dikali 100%. Q uapnya tadi kan udah kita peroleh 20.130.000 dibagi dengan massa bahan bakarnya 8.389 ini untuk TKKS. Perhitungan untuk TKKS, efisiensi thermal boiler pada TKKS, dikalikan dengan 3.427 Q bakarnya dikali dengan 100%, sehingga hasilnya yaitu 70,1%. Untuk serat, efisiensi seratnya sama dengan 20.130.000 dibagi dengan 6.960 dikali dengan 4.130 dikali 100%, hasilnya yaitu 70%. Dan untuk cangkangnya, efisiensi cangkangnya yaitu diperoleh 70%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bahan bakar biomasa untuk menghasilkan energi uap tersebut berbeda pada setiap jenis bahan bakarnya. TKKS itu memerlukan bahan bakar lebih banyak karena nilai kalornya rendah, dan untuk serat memberikan keseimbangan antara ketersediaan dan nilai kalor, dan cangkang memerlukan massa bahan bakar paling sedikit untuk menghasilkan energi yang sama. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Bye-bye.